Mohon tidak terpancing judul. Tayangan ini tidak sedang bicara tentang peralihan kekuasaan dari satu kerajaan ke kerajaan lain, dan tidak juga tentang proses penyebaran keyakinan tertentu. Dengan menyusuri jejak peninggalan Majapahit, kita akan temukan kearifan budaya apa saja yang secara tidak langsung menguntungkan bagi perkembangan kerajaan sesudahnya, dan mengambil pelajaran darinya sehingga bisa saling menghargai perbedaan satu sama lain. So, tonton sampai akhir, hindari salah tafsir. Kekuatan Majapahit itu tidak terlepas dari keberagaman. Bineka Tunggal Ika itu sudah sejak dulu. Karena apa? Kalau orang dulu itu semuanya itu diterima oleh sang raja. Apa pendapatnya itu kemudian dijadikan pertimbangan dalam suatu meditasi. Makanya ada tempat-tempat tertentu yang dipilih oleh sang raja untuk berangan-angan, untuk menimbang-nimbang masukan-masukan dari orang-orang yang mempunyai kekuatan secara spiritual. Kehidupan kebudayaan Majapahit mencapai tahap perkembangan yang belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Misalnya seperti yang disampaikan Bapak Gofur, warga Trowulan yang kesehariannya mengabdi sebagai petugas kebersihan Candi Brahu dan aktif membantu ekskavasi berbagai situs. Dari beliau, kami menangkap bahwa masyarakat Trowulan masih menyimpan kenangan tentang kebersahajaan Majapahit. Bahwa dalam kehidupan beragama, di masa Majapahit terjadi pertemuan lintas tradisi dan keyakinan. Peleburan pemaknaan kemudian terjadi pada tataran kebenaran tertinggi, bahwa semua menyembah Tuhan yang Maha Esa. Namun, dalam praktik ritual keseharian, tetap menjalankan tradisi dan cara masing-masing. Kesepakatan tentang pengalaman akan substansi atau esensi beragama ini, yang kemudian melahirkan toleransi dan akulturasi dalam kehidupan bernegara. Negara menjamin kenyamanan setiap keyakinan untuk tumbuh dan berkembang. Demikian juga dalam dunia seni. Di masa Majapahit, lahir beragam karya yang lestari hingga masa sesudahnya. Bahkan, negara mengatur sedemikian rupa dalam sebuah lembaga seni tersendiri. Berikut rangkuman jejak kearifan budaya di masa Majapahit yang secara tidak langsung memberi keuntungan bagi perkembangan kerajaan-kerajaan sesudahnya, termasuk Kerajaan Demak. Tanah Perdikan di situs Makam Troloyo dan situs Putri Campa. Dalam negara Kertagama disebutkan terdapat 3 pejabat pemerintahan yang mengurusi agama, yaitu Dharmadiaksaka Sewan untuk agama Siwa, Dharmadiaksaka Sogatan untuk agama Buddha, dan Menteri Herhaji untuk agama Karsian. Pejabat-pejabat ini dibantu oleh Dharma Upapati yang mengurusi berbagai aliran dari masing-masing keyakinan tersebut. Selain ketiga tradisi keagamaan itu, agama dan keyakinan lain juga dijamin keberlangsungannya. Misalnya, Islam yang bahkan konon berkat kebaikan dan kearifan sang raja diberi tanah perdikan di ibu kota. Tak mengherankan jika ditemukan kurang lebih 30 nisan di kompleks pemakaman Troloyo dan sekitarnya. Sebagian besar nisan berangka tahun antara 1356 hingga 1475 Masehi. Berarti Islam tumbuh ketika Majapahit berada di puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Majapahit menjadi negara terbuka, multikultur, dan masyarakat hidup dengan berbagai aliran keagamaan. Majapahit sepertinya itu sedang trending, sedang keemasan ya, gitu. Dimana orang-orang yang dulu keyakinannya melebihi kita saat ini. Kita berbeda pandang kalau sekarang sudah berani mengatakan. Tapi kalau dulu luar biasa indah. Gimana?
ketika kita bersama ada saudara yang umat lainnya, itu tidak boleh kemudian kita itu mengatakan, gitu. Cukup dalam hati dan diri kita sendiri. Orang dulu itu kecerdasannya tidak seperti kita saat ini, makannya tidak seperti kita. Yang lebih hebat itu adalah kekuatan sutranya. Karena apa? Terlatih dari kekurangannya. Hanya ada di pegunungan, ada tadi lepas, ada di pegunungan ternyata di sana ada pura, ada pegunungan di sana ternyata ada umat-umat lain yang mendekatkan diri pada Tuhan. Dan makanya kadang saya sendiri ketika membantu dalam ekskavasi penyelamatan budaya itu saya berangan-angan ya, kalau itu tempat suci, walaupun ada luka, kita tidak boleh kemudian serta-merta merubahnya. Begitu tidak seperti kita tidak boleh melupakan leluhur kita, dan itu adalah tempat yang suci. Makanya tidak etis kemudian kalau ada pepunden kemudian kita jadikan tempat lari-lari, kita jadikan tempat bermain semacamnya itu dengan asumsi jangan sampai nanti tempat yang tidak dihormati misalnya. Lokasi kompleks makam Troloyo terletak di Dusun Sidodadi, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Daerah ini kurang lebih 15 km di sebelah barat kota Mojokerto. Kepurbakalaan Troloyo merupakan perkuburan Islam kuno di kota kerajaan Majapahit. Menurut Profesor Purwodarminto, Troloyo berasal dari kata sentra dan pralaya. Sentra berarti tegal atau tanah lapang, sedangkan pralaya atau laya berarti rusak atau mati. Kedua kata tersebut disingkat menjadi Tralaya atau Troloyo, yang berarti tanah lapang untuk orang mati. Bukti-bukti kepurbakalaan Islam di bekas kota kerajaan Majapahit ini menarik perhatian para sarjana. Dr. Damais mengatakan bahwa makam Troloyo meliputi jangka waktu antara 1368 hingga 1611 Masehi. Adapun nama-nama keluarga Raja Majapahit yang beragama Islam dan dimakamkan di Troloyo antara lain Putri Kencono Wungu dan Dewi Anjasmoro. Selain kompleks makam Troloyo, terdapat makam Putri Campa yang terletak di sebelah timur Kolam Segaran. Pada kompleks makam tersebut, terdapat batu nisan berangka tahun 1230 Saka yang dianggap sebagai makam Putri Campa. Menurut Babat Tanah Jawi, sebagaimana dikutip Slamet Mulyana, Putri Campa adalah permaisuri Raja Majapahit terakhir. Keterangan ini tentu patut dipertanyakan kebenarannya, mengingat tahun yang terdapat pada nisan adalah masa awal lahirnya Majapahit, bukan masa akhir Majapahit seperti dalam Babat dan Serat. Kalau dulu hubungan itu kan tidak ada kemudian semacam seperti saat ini ya, kedutaan dan sebagainya kan begitu. Kalau dulu enggak, itu ada yang diambil menjadi keluarga, artinya dinikah begitu ya. Itu dongengnya kayak begitu. Untuk apa? Untuk melancarkan apa itu hubungan persaudaraan dari berbagai kalangan. Terlepas dari beragam pendapat tentang kedua situs tersebut, yang perlu kita sadari, berkat sikap toleran dan kecakapan akulturasi yang ditunjukkan sang raja pada komunitas muslim kala itu, memperlancar berkembangnya Islam di Majapahit, yang kemudian menjadi pintu masuk lahirnya Kerajaan Demak. Karena itu bukan hal yang membuat kita kemudian retak, membuat kita menjadi cerai-berai. Justru keberagaman itu membuat kita menjadi utuh, Bhinneka Tunggal Ika. Itu maknanya di situ. Makanya dulu itu berat hukumannya kalau kita memecah belahkan masyarakat kita, pejabat kerajaan.
wayang beber dan gamelan. Wayang beber disebut-sebut sebagai salah satu wayang tertua di Nusantara. Bahkan disebut sebagai bentuk asli dari wayang. Disebut beber karena menayangkan gambar-gambar yang dibeber atau dibentangkan. Tidak diketahui pasti sejarah awal wayang beber. Menurut Indiriya Maharsi, wayang beber sudah ada sejak abad ke-12 Masehi, tepatnya di Kerajaan Jenggala pada masa pemerintahan Raja Kudalalean atau Prabu Surya Hamiluhur. Sang raja lalu memindahkan Kerajaan Jenggala ke Pajajaran dengan gelar Prabu Mahesa Tanderman. Sang raja mengubah dan memperbesar wayang Purwa dengan gaya gambar lakon Jenggala. Gambar wayang dilukis di atas deluang atau kertas Jawa, terbuat dari kulit pohon daluang atau Brosonetsia papyrifera. Biasa disebut kertas Ponorogoan karena berasal dari Ponorogo. Di masa Majapahit, wayang beber kian disempurnakan. Tercatat Prabu Bratana atau Raden Jagasesuruh yang disinyalir adalah Raja Hayam Wuruk menggambar wayang pada lembaran deluang, disimpan dengan cara digulung, dibuka dari sisi mana yang ingin dipertontonkan. Wayang tersebut selesai pada tahun 1361 Masehi dan berkembang hingga masa Majapahit akhir. Konon, kala itu ada seorang putra Prabu Brawijaya yang pandai melukis bernama Sungging Prabangkara. Dialah yang menambahkan warna pada wayang beber dan rampung pada tahun 1378 Masehi. Kabarnya, pertunjukan wayang beber bila di dalam keraton diiringi dengan gamelan lengkap laras lindru. Namun, jika di luar keraton diiringi rebab yang dimainkan sendiri oleh sang dalang. Populernya wayang beber di Majapahit juga dilaporkan Mahuan. Diceritakan bahwa ia menyaksikan kerumunan warga yang sedang menikmati dalang wayang beber. Di masa selanjutnya, wayang beber lengkap beserta gamelannya diboyong ke Demak, lalu dimodifikasi menjadi wayang kulit. Demikian juga dengan gamelan yang dimodifikasi dan ditambah dengan instrumen bonang. Konon, Raja Demak, Raden Patah, sangat menyukai wayang. Bahkan, kadang bertindak langsung sebagai dalang. Tak dapat dipungkiri, wayang dan gamelan inilah yang kemudian dipakai sebagai media melestarikan falsafah Jawa dan sekaligus menanamkan ajaran agama. Demikianlah sebagian jejak kearifan budaya di masa Majapahit yang secara tidak langsung menguntungkan bagi perkembangan kerajaan sesudahnya. Cara terbaik melunasi kearifan budaya tersebut sudah sepatutnya kini siapapun dari latar belakang keyakinan manapun melunasinya dengan sikap yang sama, sikap toleran dan terbuka pada nilai-nilai kebajikan universal, serta bersedia sepenuh jiwa merawat dan mempercantik warisan budaya masa lalu sebagai bagian dari jati diri yang memperindah kenusantaraan kita. Terima kasih leluhur, terima kasih Nusantara, terima kasih Indonesia. Sembah sungkem, Rahayu.